Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan saya Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia FMIPA IPB akan presentasikan hasil kegiatan program dosen pulang kampung tahun 2 anggaran 2025 dengan judul pemanfaatan tanaman herbal menjadi minuman fungsional anti diabetes dan madu untuk perawatan luka diabetes pada anggota Prolanis. Kegiatan ini terselenggara dengan kerjasama dari Profesor Mega Savitri, Ibu Kradia Magaranik Safira dari Departemen Biokimia FMIPA, dan Dr. Mila Dewi serta Pak Muhammad Fakhri Ramadan dari Fakultas Kedokteran IPB University. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu jumlah penderita diabetes di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan laju yang ada saat ini, jumlah penderita diabetes akan mencapai kurang dari 30 juta orang pada tahun 2045. Prevalensi penderita diabetes sebagian besar diderita oleh masyarakat dengan usia lebih dari 65 tahun sebesar 20%. Nah, tantangan utama dalam penanganan diabetes ada beberapa, yaitu diantaranya kasus yang tidak terdiagnosis itu sangat tinggi, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, adanya faktor resiko obesitas, pola makan yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas fisik pada masyarakat. Dan yang terakhir itu adanya kesenjangan layanan, terutama di daerah pedesaan. Selain itu juga di masyarakat banyak edukasi terkait diabetes ini yang belum merata. Mitra kami pada kegiatan ini adalah unit pelaksana teknis daerah Puskesmas Kertek 1 yang berlokasi di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Unit di bawah Puskesmas ini meliputi Posyandu, Posbindu, dan Prolanis. Prolanis itu sendiri adalah program pengelolaan penyakit kronis yang merupakan program dari BPJS Kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dari para penderita penyakit kronis. Saat ini di Puskesmas Kertek terdapat 110 anggota Prolanis. Nah, tujuan dari kegiatan ini utamanya adalah melakukan diseminasi hasil riset dosen IPB berupa pembuatan minuman anti diabetes si Jaka yang berbasis sirih merah, jahe, dan kayu manis untuk penanganan diabetes dan juga pemanfaatan madu sebagai antibakteri khususnya untuk perawatan luka diabetes pada kondisi darurat. Pelaksanaan utama dari kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 Juli 2025 yang terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu pengukuran kesehatan masyarakat, yang kedua adalah pembuatan minuman herbal anti diabetes, dan yang ketiga pemanfaatan madu untuk perawatan luka diabetes. Kegiatan ini akan meningkatkan hidup sehat anggota Prolanis dengan memanfaatkan herbal dan madu. Hasil pelaksanaan kegiatan ini yang pertama kami sudah melakukan cek kesehatan gratis yang berupa pengukuran tekanan darah, glukosa puasa, kolesterol total, dan asam urat. Nah, setelah masyarakat diukur kondisi kesehatannya, kemudian dilakukan konsultasi dengan tim dokter dari FK IPB. Kegiatan ini melibatkan 2 mahasiswa S1 Biokimia, 1 mahasiswa S2 Biokimia, dan 2 mahasiswa S3 Biokimia. Hasil dari pengecekan kesehatan ini yaitu diperolehnya kasus baru diabetes dan hiperkolesterol yang sebelumnya belum terdeteksi pada anggota Prolanis. Nah, selanjutnya kami juga melakukan sosialisasi pemanfaatan tanaman herbal, sirih merah, jahe, dan kayu manis yang kemudian ini akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk membantu penanganan kadar gula darah secara mandiri apabila sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Yang kedua, kami juga melakukan sosialisasi pemanfaatan madu untuk perawatan luka diabetes. Hal ini dapat dilakukan khususnya pada masyarakat yang jauh dari vaskes dan dilakukan pada kondisi darurat, sehingga dicapai peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkan madu sebagai pertolongan pertama pada luka diabetes. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan 6 publikasi kegiatan pada media massa sebagai berikut. Kemudian untuk jurnal pengabdian masyarakat berstatus submit pada Kordulasan yaitu media pengabdian kepada masyarakat. Untuk modul pelatihan kami telah membuat satu modul komprehensif yang berisi pemanfaatan tanaman herbal menjadi minuman fungsional anti diabetes dan madu untuk perawatan luka diabetes pada anggota Prolanis. Kemudian bagi IPB University, peluang ke depannya adalah daerah Wonosobo ini meliputi dataran tinggi Dieng yang merupakan daerah potensial untuk pengembangan tanaman obat ke depannya. Yang kedua, Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik aging society karena daerahnya
adem, dingin, kemudian cocok untuk masyarakat yang slow living ya, sehingga bisa menjadi model dalam mengatasi permasalahan sindrom metabolik di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, dari kegiatan ini juga terdapat 10 desa di Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang berminat untuk, menjadi lokasi KKNT bagi mahasiswa IPB. Keluaran pada kegiatan ini sebagai berikut. Nah, terakhir ini beberapa dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan. Dan terakhir, terima kasih kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB University, Departemen Biokimia, FMIPA, Fakultas Kedokteran IPB University, dan terakhir Puskesmas Kertek 1, Kabupaten Wonosobo atas kerjasamanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.